Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang bersih motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar selama berlangsungnya seminar online hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya kami kembali menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPDM MCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Semangat pagi, salam Danang. Datang untuk menang. Gimana keadaannya hari ini, Pak? Luar biasa, hatiku gembira ketemu Tut Fitria lagi ya. Luar biasa sekali. Oke, sahabat pembelajar, hari ini tidak kalah luar biasa karena kita juga menghadirkan Mas Jordi Wong Sidarta, CPS CMP, seorang mentor, konsultan digital marketing, public speakers, dan penulis buku yang juga sudah hadir membersamai kita di sini. Selamat siang, Mas Jordi. Semangat pagi. Selamat siang, semangat pagi. Oke, gimana keadaannya hari ini, Mas? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa sekali. Baik, sahabat pembelajar. Masih banyak nih di antara kita yang sepertinya masih malu-malu atau takut untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai rahasia percaya diri berbicara di depan umum, yang mana akan dibahas secara tuntas bersama Pak Danang dan Mas Jordi. Nah, saya ingin ingatkan kepada sahabat pembelajar juga bagi yang ingin bertanya, bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kami persilakan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Mas Jordi. Oke, sahabat pembelajar, kita langsung aja mulai. Rahasia percaya diri berbicara di depan banyak orang. Kepada Pak Danang dan Mas Jordi kami silahkan. Oke, semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Gimana kita bicara supaya pendengar kita juga menjadi semangat? Seperti saya bicara seperti ini. Apakah pakaian itu menentukan juga? Apakah kita juga harus mengatur penampilan, lalu body language, gestur, atau mungkin eye kontak ya? Gimana kita melihat, atau suara kita, pace, kecepatannya, pitch nadanya, power kekuatannya, atau perlu pause berhenti, atau yang lainnya, nanti akan dibahas oleh Jordi Wong Sidarta. Mari kita belajar bersama-sama. Salam Danang, datang untuk menang. Silahkan Cut Fitria. Baik, terima kasih Pak Danang atas pengantarnya. Baik, kami persilahkan kepada Mas Jordi untuk mempresentasikan. Silahkan Pak. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Pak Danang dan komunitas Indonesia Belajar atas undangannya. Nah, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar ya. Mungkin bisa tolong dibantu untuk operasikan slide-nya? Oke, sebentar ya Mas Jordi. Baik, sudah ya Mas ya? Oke, nah saat ini saya akan membahas rahasia PD berbicara di depan banyak orang. Next. Next slide, ya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Jordi Wong Sidarta. Saya dikenal sebagai praktisi, mentor, dan konsultan digital marketing yang telah membantu ribuan UMKM sejak usia 13 tahun. Saya juga merupakan penulis dari 4 buku bestseller dan koordinator dari 4 proyek buku. Berarti totalnya hingga hari ini saya, puji Tuhan, sudah menerbitkan 8 buku. Saya juga merupakan seorang entrepreneur dan investor, dan saya juga, puji Tuhan, diberikan award ya, sebagai trainer dahsyat TTL termuda 2017 dari Tour Travel Revolution. Nah, sebelum kita membahas lebih detail tentang materi hari ini, mungkin banyak dari kita yang seringkali bertanya,
sebetulnya apa sih alasan utama seseorang memiliki rasa takut atau kurang percaya diri ketika bicara di depan banyak orang? Karena saya percaya ya Bapak Ibu, rasa takut pasti muncul karena ada sebabnya, ada akar permasalahannya dulu. Oke, next. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ada 3 alasan utama kenapa orang sering merasa takut ketika bicara di depan banyak orang. Yang pertama karena takut salah, yang kedua karena takut apa yang disampaikan tidak dapat dipahami atau tidak dapat dimengerti oleh para peserta kita. Atau kemungkinan yang paling parahnya yang terakhir, takutnya hasilnya mengecewakan. Nah, namun mungkin sekarang gini pertanyaannya. Wajar nggak sih Jordi kalau saya memiliki rasa takut, rasa kurang percaya diri berbicara di depan banyak orang? Kabar baiknya Bapak Ibu, jawabannya wajar, sangat wajar. Semua manusia di dunia ini pasti pernah memiliki rasa takut berbicara di depan banyak orang. Tak terkecuali seorang master atau orang yang sudah biasa presentasi pun pasti di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah karirnya pasti pernah mengalami rasa gugup, rasa takut bicara di depan banyak orang. Contoh sederhananya gini, misal contoh, Bapak Ibu semuanya misal adalah seorang pemimpin perusahaan nih, seorang pemilik perusahaan yang sudah terbiasa berbicara di depan ribuan orang karyawan, sudah terbiasa menangani berbagai jenis klien, bahkan mungkin klien Bapak Ibu secara level perusahaan jauh di atas Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah lancar nih, udah biasa. Namun tiba-tiba Bapak Ibu mendapat sebuah tantangan baru. Bapak Ibu harus presentasi di depan Presiden Indonesia. Nah, saya yakin 100% pasti yang namanya rasa gugup, rasa takut, rasa panik pasti ada. Namun bedanya apa? Bedanya seseorang yang sudah terbiasa atau seorang master, mereka mampu mengendalikan rasa takutnya. Sedangkan orang yang mungkin kita sebutnya pembicara amatir membiarkan rasa takut yang mengendalikan dirinya. Boleh next? Nah, bahkan ada sebuah penelitian ya Bapak Ibu dari The People Almanac Book of List USA, 40% orang di dunia ini menjadikan public speaking atau berbicara di depan banyak orang sebagai ketakutan terbesarnya. Bahkan ya Bapak Ibu ketika ditanya nih, lebih baik mana sih public speaking atau mati? Mereka menjawab, udah deh mendingan saya mati aja. Makanya kenapa mati hanya berada di urutan ke-7. Nah, so pertanyaannya gimana sih Jordi caranya untuk mengendalikan rasa takut? Gimana sih agar kita lebih percaya diri bicara di depan banyak orang? Boleh next slide? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada 5 teknik paling sederhana yang mau saya ajarkan hari ini. Saya sebut teknik ini sebagai teknik 5P, ya. P yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang paling penting untuk Bapak Ibu lakukan sebenarnya bukan dari segi penampilan fisiknya. Itu memang perlu Bapak Ibu. Namun yang paling pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah sesering mungkin berlatih. Latihan adalah kunci untuk Bapak Ibu menjadi seorang master dalam public speaking. Tidak ada cara lain untuk menjadi seorang pakar tanpa latihan dan tambah jam terbang. Ada 2 metode latihan yang paling mudah yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berlatih di depan cermin. Karena tanpa kita sadari, cermin sebenarnya secara tidak langsung memberikan kita feedback, Bapak Ibu. Memberikan kita umpan balik. Kita jadi bisa melihat nih, oh dari presentasi saya, ini toh yang udah bagus, dan ini toh yang perlu ditingkatkan lagi. Atau teknik yang kedua, di zaman serba canggih ini Bapak Ibu bisa berlatih menggunakan handphone.
sebelum mulai presentasi, minta orang lain untuk bantu merekam Bapak Ibu ketika sedang latihan presentasi. Dengan harapan nanti setelah presentasinya selesai, Bapak Ibu bisa kembali menonton video tersebut. Bapak Ibu bisa kembali melihat nih, oh ini yang sudah baik dan ini yang perlu ditingkatkan. Semoga sampai ini cukup jelas ya. Namun kalau misalnya nih Bapak Ibu sudah berlatih dan sebagainya, kita lakukan nih saat ini persiapan menjelang acaranya. Saran saya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin melakukan presentasi, usahakan hindari minum minuman yang terlalu dingin Bapak Ibu. Minum minuman manis atau minum minuman yang es gitu ya. Hindarilah Bapak Ibu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, ini sedikit saya boleh cerita pengalaman pribadi ya. Pernah ceritanya kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu saya dipercaya untuk memberikan sebuah seminar di salah satu mall yang cukup ternama di Jakarta. Namun waktu itu saya merasa kurang persiapan. Paginya saya minum es, lalu saya makan makanan yang berminyak, dan akibatnya apa? Ketika saya tampil di depan banyak orang, baru 20 menit saya bicara, suara saya sudah habis, Bapak Ibu. So, makanya kenapa penting banget, selain kita mempersiapkan kontennya atau isi materinya dengan cara berlatih, kita juga penting untuk memastikan suara ini tetap aman sampai dengan presentasi. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya suaranya kita nih nggak enak gitu ya, mungkin seperti berasa seperti ada sesuatu lah di dalam tenggorokan. Ini juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri Bapak Ibu gitu. Makanya saran saya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hindarilah makan makanan yang terlalu dingin, minum es, dan makan makanan yang terlalu berminyak sebelum presentasi. Ditambah lagi Bapak Ibu, bila memungkinkan, sempatkan waktu juga untuk berolahraga Bapak Ibu. Mungkin jogging atau sedikit stretching setiap hari. Karena dengan kita olahraga, kita kan sama dengan sedang melatih nafas ya Bapak Ibu ya. Dan ini akan sangat membantu sekali dalam presentasi Bapak Ibu. Next, P yang kedua, kita punya yang namanya pemanasan. Usahakan Bapak Ibu, sebelum kita mulai presentasi, panaskan dulu urat-urat bicara Anda. Jadi sama ya Bapak Ibu, seperti orang kalau lagi mau olahraga, misalnya mau main basket atau main sepak bola, kan biar nggak cedera, mereka harus melakukan pemanasan dulu. Nah sama seperti public speaking, agar mulut kita tidak cedera, ya kita harus lakukan pemanasan dulu. Gimana cara lakukan pemanasannya? Kalau misal Bapak Ibu diminta untuk presentasinya secara offline, Bapak Ibu bisa ngobrol dulu nih dengan para peserta atau panitia yang sudah hadir di acara tersebut. Seperti apa yang barusan saya lakukan dengan Pak Danang dan seluruh krunya Indonesia Belajar, kan saya ngobrol dulu. Ini merupakan salah satu teknik pemanasan. Sedangkan kalau misal Bapak Ibu diminta untuk melakukan presentasinya secara online, Bapak Ibu mungkin bisa ngobrol dengan orang-orang sekitar kita dulu nih. Entah itu mungkin timnya Bapak Ibu, atau karyawannya Bapak Ibu, atau mungkin kalau di rumah ya ngobrollah dengan keluarga Bapak Ibu. Ini sangat membantu agar mulut kita ini terbiasa dulu untuk bicara. Ini sangat membantu untuk mengurangi rasa gugup. Lalu P yang ketiga, penyesuaian diri. Usahakan Bapak Ibu kalau kita mau lakukan presentasi selalu datang lebih awal. Entah itu mungkin kalau misalnya di case-nya untuk offline ya, datanglah mungkin setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya. Karena jujur aja Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Pernah suatu hari saya ngisi seminar di salah satu hotel di Jakarta. Ketika saya masuk ke dalam ruangannya, itu ruangannya betul-betul kotor, lalu lembab, and then tiba-tiba proyektornya rusak, mic-nya bermasalah. Di situ tuh saya betul-betul merasa, aduh untung banget deh saya datang lebih awal. Coba kalau saya datangnya ngepas-ngepas dan ternyata ruangannya masih banyak masalah. Itu membuat saya jadi merasa gugup. So, usahakan Bapak Ibu datang lebih awal dan coba kenali dulu nih medan ruangannya. Kita bayangkan kita nih sedang bicara, kira-kira kita nikmati dulu lah ruangannya.
Sehingga ketika nanti peserta sudah hadir, kita mulai bicara, kita sendiri sudah merasa nyaman dengan ruangan tersebut, sudah merasa nyaman dengan atmosfer daripada ruangannya. Lalu P yang keempat, perubahan bahasa tubuh. Nah, ini sebetulnya teknik khusus ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti pelatihannya Pak Tung Desa Waringin, pasti nggak asing dengan gayanya beliau yang lompat-lompat, go, 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 go. Nah, ini sebetulnya salah satu teknik perubahan bahasa tubuh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi, namun Bapak Ibu ngerasa kok kayaknya saya berasa gugup nih, ngelihat begitu banyak orang. Bapak Ibu bisa coba cari satu ruangan kosong, atau mungkin di toilet, Bapak Ibu bisa sambil lompat-lompat, sambil lunjak-lunjak. Atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak nyaman lunjak-lunjak, kita make it simple aja. Bapak Ibu bisa kepalkan kedua tangan gitu ya. Kepalkan kedua tangan di dekat bagian leher sini, sambil katakan gini, yes saya bisa, saya hebat, saya luar biasa. Berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu, hanya dengan kepalkan tangan seperti itu aja, itu hasilnya udah luar biasa, jauh-jauh lebih percaya diri. Ini yang saya sebut dengan perubahan bahasa tubuh. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan yang disebut pernapasan perut. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai gugup, kita bisa sambil tarik nafas, sambil kita sugesti dalam hati, kita bilang gini, saya bisa, saya luar biasa, saya hebat. Hari ini saya akan menaklukkan semuanya. Ngomong aja dalam hati sambil tarik nafas. Itu sangat-sangat helpful sekali. Sampai sini cukup jelas, teman-teman semuanya? Kalau saya bicaranya kecepatan, boleh direspon ya? Sangat jelas, oke. Sangat jelas ya. Ini barusan saya ada beberapa komen, ini teman-teman semuanya ada masalah? Enggak, ini Pak Hendarto ini ada di Kebumen, Jawa Tengah, dekat Dieng. Mungkin gunung-gunung itu yang membuat mungkin beliau kurang jelas, tapi bahan sudah saya kirim. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita next deh. Nah, kalau tadi kita sudah belajar gimana sih caranya 5P untuk bisa mengendalikan rasa takut. Nah, saya akan share nih kepada Bapak Ibu nih secara cepat ya. Gimana sih cara paling simpel untuk membuat isi presentasi yang mudah disampaikan dan mudah dimengerti? Next. Ada 3 cara yang cukup penting, teman-teman. Yang pertama, who I am. Kita bisa membuka dengan menceritakan siapa sih diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu sadar, tadi di awal saya membuka dengan who am I. Saya ceritakan siapa sih saya, profil saya, lalu prestasi saya. Ini merupakan pembukaan yang paling mudah. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar public speaking yang jauh lebih detail, yang lebih advance, ada banyak cara pembukaan lain. Bapak Ibu bisa buka dengan fakta, bisa buka dengan kutipan, bisa juga buka dengan for statement, dan masih banyak lagi. Namun untuk langkah awal, kita buka dulu dengan who am I aja. Ini yang paling mudah, semua orang, semua kalangan bisa lakukan. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya siapa. Seperti itu ya. Next. Nah, setelah kita perkenalan, lanjut dengan ceritakan my point of view. Seperti tadi yang saya lakukan, saya buka dulu dengan sebuah masalah. Banyak orang di dunia memiliki rasa takut akan public speaking, plus saya langsung berikan bagaimana solusinya. Next. Nah, terakhir, my conclusion. Setelah kita sudah jelaskan bagaimana tekniknya, problemnya, solusinya, conclusionnya atau kesimpulannya dari presentasi kita itu apa sih? Sesimpel ini Bapak Ibu. Jadi tadi kalau saya boleh ulang lagi, ada 3 cara untuk membuat isi presentasi yang paling simpel. Yang pertama, who am I atau siapa sih saya? Lalu yang kedua, my point of view. Jelaskan problem atau masalah, lalu dilanjutkan dengan solusinya. Dan yang terakhir, my conclusion atau kesimpulan dari presentasi saya. Next. Oke, nah untuk materi terakhir saya hari ini.
Bagaimana sih caranya menghadapi situasi yang tak terduga saat sedang melakukan presentasi? Karena gini, Bapak Ibu semuanya, terkadang dalam dunia presentasi di lapangan ya, di kondisi lapangan yang sebenarnya, kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada aja masalah-masalah kecil yang bisa tiba-tiba terjadi di tengah jalan. Dan terkadang kalau kita tidak bisa mengendalikan problem-problem tersebut, ini juga bisa menjadi hambatan-hambatan presentasinya kita. Ini bisa membuat kita jadi merasa gugup, merasa panik, merasa takut. Dan ini membuat kita jadi kurang profesional. Biasanya masalah-masalah apa aja sih yang sering terjadi ketika presentasi? Yang pertama, mic mendadak mati. Nah, ini gimana nih Bapak Ibu kalau tiba-tiba mic-nya mendadak mati? Sekali lagi, Anda jangan panik. Anda bisa langsung ngomong gini sama panitia. Panitia, ini mic-nya mati nih, bisa tolong dibantu nggak? Coba carikan mic lain atau bantu diperbaiki. Sambil menunggu mic-nya diperbaiki, saya mau tanya nih kepada semua peserta. Kita kalau misalnya lanjut presentasi dulu, orang yang paling belakang masih bisa dengar suara saya dengan jelas nggak? Nah, kalau mereka jawab jelas, lanjut aja bicara. Seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi pertama kita bicara dulu dengan panitianya, lalu kita bicara dengan pesertanya, memastikan suara kita tetap terdengar jelas meskipun tanpa mic. Lalu yang kedua, bagaimana kalau tiba-tiba mati listrik? Jadi bukan hanya mati lampu ya, tapi mati listrik. Nah, sama, kita bisa langsung bicara kepada panitia, panitia, apa bisa tolong dibantu? Bantu, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba listriknya mati? Nah, untuk semua peserta yang hadir di sini, apakah masih tetap semangat untuk terus belajar? Kita pancing aja, Bapak Ibu. Jadi, ibaratnya mau listriknya mati, mau lampu mati, mau semuanya internet pada mati, kita harus tetap acaranya berlangsung. Tugas daripada Bapak Ibu harus memastikan semangat daripada peserta dan fokus serta konsentrasi daripada para peserta tetap kepada Anda sebagai seorang pembicara. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau misalnya peserta datangnya terlambat? Ya sudah, Bapak Ibu jangan langsung panik, tetap lanjutkan bicara aja. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya menyapa gini. Untuk Bapak Ibu yang baru saja hadir, selamat datang. Yuk kita lanjut lagi ke topik tentang A. Yuk kita lanjut lagi ke topik tentang B. Jadi sekali lagi anggap seperti tidak terjadi apa-apa. Yang keempat, bagaimana kalau tiba-tiba alat presentasinya mendadak rusak? Nah, untuk bisa menghindari hal ini, Bapak Ibu, saran saya, Bapak Ibu juga jangan plek-plek baca segala sesuatu konten itu melalui slide. Tetap Bapak Ibu sendiri harus bisa sedikit banyak menguasai materinya dan bisa menyampaikan meskipun tanpa slide. Sehingga kalau misalnya slide-nya bermasalah seperti waktu seminar saya waktu itu, saya tetap bisa lanjut mempresentasikan sambil nunggu slide-nya diperbaiki, sambil nunggu proyektornya diperbaiki. Yang terakhir, bagaimana nih kalau kita tiba-tiba lupa apa yang mau dipresentasikan? Ada teknik yang menurut saya cukup unik nih Bapak Ibu. Saya sering sebutnya ini sebagai teknik maju mundur jujur. Ya, bukan maju mundur cantik Bapak Ibu, maju mundur jujur. Contoh nih, misalnya saya mau bawakan 5P dalam mengendalikan rasa takut. Poin pertama saya ingat, poin kedua saya ingat. Nah, pas mau masuk ke poin yang ketiga, tiba-tiba saya lupa nih. Nah, ada 3 teknik yang bisa saya lakukan. Maju, mundur, jujur. Saya bisa lanjut dulu membahas P yang keempat, sambil saya ingat-ingat kembali P yang ketiga. Jadi saya tuntaskan dulu P yang keempat, nanti kalau saya sudah ingat, saya kembali ke P yang ketiga. Atau kita juga bisa mundur dulu, kita bisa kembali mengulur-ngulur pembicaraan di P yang kedua atau poin yang kedua. Mungkin sepersekian detik ya, jadi jangan terlalu lama lah, mungkin 1 menit atau 2 menit. Sambil kita mengingat-ingat kembali nih, apa sih yang mau kita bahas di poin yang ketiga. Namun kalau Bapak Ibu sudah maju,
Nah, dan sudah mundur juga. Bapak Ibu masih tetap nggak ingat. Saran saya lebih baik jujur Bapak Ibu. Jujurnya seperti ini aja. Kita harus tetap elegan. Jujurnya seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit poin yang saya lupa. Namun saya akan coba semaksimal mungkin untuk kembali mengingat. Saya izin lanjut dulu ya ke topik lain. Nanti kalau pas saya ingat, saya akan sampaikan kepada Anda. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu lupa, Bapak Ibu bisa lakukan maju, mundur, jujur. Oke, next. Nah, sekian materi saya hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih punya pertanyaan, mungkin mau konsultasi seputar public speaking, silakan langsung di bagian ini, silakan di screenshot ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa follow Instagram saya atau bisa langsung chat saya ke WhatsApp. Dan kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih banyak tentang public speaking, ingin praktek langsung dan dimentori saya tentang public speaking, silakan langsung DM saya di Instagram atau di WhatsApp. Nanti saya akan jelaskan prosedur selanjutnya. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Baik, luar biasa sekali Mas Jordi Wong Sidarta atas penyampaian siang hari yang cerah ini. Tadi ya Mas, maju, mundur, jujur ya Mas ya? Yes. Oke, ini sekarang kita masuk sesi diskusi tanya jawab ya Mas ya. Di sini udah ada pertanyaan. Ini boleh saya bacain Mas? Boleh, silakan. Oke, ini ada dari Ibu Fitra. Mungkin Mas Jordi boleh share pengalamannya Mas yang bisa memotivasi kita untuk senang belajar public speaking. Terima kasih Mas Jordi, sehat selalu. Dari Ibu Fitra, silakan Mas Jordi. Yes, baik Ibu Fitra. Ilmu public speaking itu sebetulnya adalah ilmu yang akan selalu dibutuhkan banyak orang, Bu. Jadi, menurutku kalau seseorang ingin merasakan kesuksesan di masa depan, entah itu mungkin profesinya sebagai seorang profesional atau pengusaha, Anda wajib belajar public speaking. Karena public speaking itu sebenarnya sangat-sangat membantu. Profesi apapun pasti butuh public speaking. Bapak Ibu mungkin di sini yang bergerak di bidang MLM atau insurance, pasti butuh public speaking untuk meningkatkan penjualan. Bapak Ibu yang mungkin saat ini berprofesi sebagai seorang pengusaha, Anda butuh public speaking untuk membuat seluruh karyawan Anda bisa kerja lebih semangat. Atau klien-klien Anda bisa lebih percaya atau tertarik membeli produk perusahaan Anda. Jadi, menurut saya sebetulnya bukan bagaimana cara membuat lebih senang. Karena bagaimanapun juga ini ilmu yang wajib dipelajari. Makanya kenapa kalau yang ingin lebih serius belajar public speaking, kita sesinya tidak akan full teori seperti ini. Kita akan benar-benar full praktek. 60% itu praktek. Feel-nya itu beda banget, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Semoga menjawab ya. Saya boleh tambahin sedikit ya. Silakan. Ya, silakan Pak Danang. Practice make perfect. Latihan itu akan membuat kita menjadi lebih baik atau bahkan sempurna. Ya, kita lihat ya, misalnya saya seperti ini ya, dengan saya memakai pakaian seperti ini, penampilan fisik orang tahu, sehingga kalau ketemu di jalan, kok ini kayaknya Pak Danang ya, cuman nggak pakai topi ya. Nah, karena apa, mungkin ciri khasnya ini kan ya, siap-siap saja memakai ini. Jadi entah tata rias, bahasa tubuh, mimik ya, itu membuat itu orang itu sudah kenal kita. Itu bukan di sini saja. Saya di Pekanbaru, di Merauke, sehingga dengar suara saya udah khas. Kok kayak nggak asing sih suara ini? Nah, itu mungkin juga ya. Lalu tadi dikatakan kan kalau mengatasi rasa gugup ya, tarik nafas yang dalam, rileks, menguasai materi. Saya seperti ngasih kata pengantar aja, saya latihan. Sehingga kelihatannya seperti biasa, tapi ya seperti kemarin istri saya minta, coba saya disuruh ngasih ucapan selamat ulang tahun pada satu perusahaan. Saya ngomong singkat, nggak nyampe 1 menit. Sekali ngomong, sekali udah bagus. Saya kirim langsung udah diterima. Tapi sebelum saya ngomong udah latihan. Itu penting ya. Experts come from exercises. Yang namanya seorang ahli itu karena banyak latihan-latihan. Action speak louder than word. Tadi Mas Jordi Wong Sidarta mengatakan, jangan teori-teori, praktek. Saya itu latihan pernah ya supaya saya terdengar ya, Mas Sidarta dan teman-teman. Itu saya di ujung lapangan, teman saya di ujung lapangan sepak bola coba.
Aku cinta padamu, dengar nggak? Suatu saat pernah naik pohon di atas cemara, Mas Siddhartha. Kita teriak, dengar nggak? Nah, untuk mengatasi seperti Mas Jordi tadi, kalau tahu-tahu apa mikrofonnya rusak, yang belakang dengar nggak dengan kita ngomong langsung. Jadi juga mungkin penampilan fisik kita, body language kita, eye contact kita, suara kita itu akan membantu, ya. Jadi ini penting. Lalu mungkin tadi ya mengenai pace, ya kecepatan suara. Tadi Mas Siddhartha kan nanya, nangkep nggak? Ya kecepatan nggak? Nah ini penting supaya kita jangan lari aja ngejar target. Mungkin nggak perlu target sekian banyak diselesaikan, tapi yang penting poin-poin tadi udah dilihat kan, ada pembukaan, opening, lalu yang penting konten isinya apa, lalu closing atau conclusion. Sebenarnya sederhana yang disampaikan Mas Siddhartha tadi. Lalu pitch nadanya. Ada yang mengatakan tadi kurang terdengar, kurang pas. Nah kalau saya amatin tadi Mas Siddhartha itu sedang di Kebumen, Jawa Tengah sana. Duka Dieng itu bergunung-gunung, mungkin lagi hujan. Jadi pengaruh. Nah ini Mas Jordi tetap langsung, karena apa? Jangan karena satu audiens atau peserta seperti tadi datang terlambat, lalu kita nggak lanjut, mengganggu yang lainnya. Ini penting ya. Lalu ada power kekuatan kita. Tadi kan ngomongnya ada tekanan, ada ditanya jawab, lalu mungkin ada pause, berhenti sejenak. Nah, seperti Mas Jordi tadi, setiap kali berhenti sejenak, udah jelas belum? Udah terdengar belum? Nah, seperti itu. Ya ini tambahan aja ya untuk Mbak Fitra. Terima kasih. Silakan, Jod. Baik, terima kasih jawabannya Mas Jordi dan Pak Danang. Ini untuk Ibu Fitra, semoga menjawab ya Ibu ya. Nah ini Mas Jordi, saya ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk di kolom chat, saya bacakan ya Mas ya. Silakan. Oke, dari Bapak Lukman Hakim, Mas Jordi, apa yang membuat Mas Jordi semangat untuk belajar public speaking? Apakah dari arahan orang tua atau kemauan diri sendiri? Ya, silakan Mas Jordi. Oke, mungkin singkat cerita gini ya Pak Lukman dan Bapak Ibu semuanya, saya terlahir dengan masalah penglihatan yang disebut low vision. Ini betul-betul bawaan penyakit mata sejak lahir dan tidak membantu dengan kacamata, karena yang bermasalah ini bukan matanya, tapi syaraf matanya. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu perhatikan atau tidak, namun kalau Bapak Ibu cukup jeli memandang eye contact saya dari awal, bola mata saya tuh goyang-goyang terus dari tadi Bapak Ibu. Ini bukannya saya melirik ke kanan, melirik ke kiri, tapi memang masalah di syaraf, dan ini sejak lahir. Nah, karena masalah penglihatan atau masalah low vision yang saya alami ini, membuat saya jadi sering mendapatkan bullying sejak TK bahkan. Dan akibat daripada bullying yang saya terima, itu membuat saya jadi kurang percaya diri. Saya bicara dengan orang juga malu-malu. Saya jangankan untuk bicara di depan banyak orang, berbicara one on one aja, saya terkadang gugup, saya terkadang malu. Nah, akhirnya dari sana saya berpikir, mau sampai kapan saya seperti ini? Mau sampai kapan saya malu-malu bicara depan banyak orang? Saya juga kan mau sukses. Saya harus bisa maju. Nah, itulah yang akhirnya menjadi motivasi awal saya untuk belajar public speaking. Saya ingin mengubah hidup saya. Saya ingin membuktikan kepada teman-teman saya yang dulu bully saya yang dulu sama saya yang sekarang tuh udah jauh-jauh berbeda. Dan ternyata ya memang betul. Teman-teman saya yang dulu ngebully saya nggak pernah nyangka saat ini saya bisa tampil di depan ratusan bahkan ribuan orang dengan begitu percaya diri, dan mereka pun kaget dengan prestasi-prestasi yang berhasil saya capai gitu. Semoga menjawab ya Pak Lukman. Saya tambah ya, ini pengalaman juga. Saya ini kan orang desa, Jordi. Sekolahnya di kota, tahu sendiri kan. Saya malu, ya nggak berani ngomong dan seterusnya. Akhirnya ya saya belajar di Dale Carnegie training itu. Fundamental class-nya itu effective speaking and human relation. Dan setiap kali tampil itu sesi-sesi itu sebulan ada 4 kali ya, saya selalu latihan dan sering menjadi juara 1 terus itu, dapat hadiah buku How to Influence People ya. Terus hadiah pulpen, pena dan seterusnya. Akhirnya puncaknya saya dapat highest award for achievement
in public speaking and human relation yang tanda tangan Presiden dan Vice President Instruction dealkannya di Amerika Serikat. Nah, sekarang ini saya sudah biasa ngomong setiap minggu itu paling enggak 2-3 kali saya diundang untuk entah khotbah, untuk bicara, untuk webinar, seminar, atau apapun. Nah, itu ala bisa karena biasa. If it is to be, it is up to me. Kita menjadi apa tergantung dari kita. Seperti Mas Jordi tadi, harus kita ubah, kita latih, akhirnya ya menjadi Mas Jordi yang luar biasa. Makanya saya senang, udah lama pengen untuk kita duet, akhirnya terkabul juga. Terima kasih ya Mas Jordi ya. Thank you, Pak. Baik, sangat menginspirasi sekali jawabannya dari Mas Jordi dan Pak Danang. Ini untuk Pak Lukman, semoga tercerahkan ya Pak ya atas pertanyaannya tadi. Nah, selanjutnya mungkin dari Pak Danang ingin sapa sahabat pembelajar Pak. Mungkin ada yang ingin interaksi langsung dengan Pak Danang dan Mas Jordi, kami silahkan. Saya terima kasih, ini ya ada Mbak Endah yang selalu membantu, lalu kemudian Ibu Agapita Haryanti, ini dari Kepala Perpajakan di Semarang, karena besok minggu akan presentasi, jadi dia ikut belajar Mas Jordi. Nah ini kan luar biasa, jadi meskipun seorang pimpinan pun tetap dia mau belajar, ya supaya nanti presentasinya baik. Lalu Ardian Dio, lalu ada Mas Bani, ya, lalu Fitra yang juga selalu setia, Mas Hendarto yang selalu setia baik di Jakarta maupun setiap kali kunjungan ke Kebumen tetap selagi bisa ikut. Mas Lukman Hakim juga terima kasih tadi sudah interaktif, lalu Mas Ray Aidi juga terima kasih responnya tadi juga, lalu Ibu Ida Susana, ini beliau ini pengusaha sukses yang udah keliling dunia Mas Jordi, tapi dia rendah hati. Sering bicara, dia menjadi pimpinan, tetapi tetap rendah hati mau belajar. Ini luar biasa. Lalu ada Bapak Tegan Maharaja, terima kasih. Nah, kalau Ibu Sakiyah Ulia, ini dari Pengadilan Agama dari Mahkamah Agung. Jadi tentu saja dalam pengadilan pun juga mesti tetap harus bicara yang pas, yang benar, yang baik gitu ya. Jadi ini dari berbagai institusi, lembaga, juga berbagai tempat ya dari Indonesia, makanya disebut Indonesia Belajar, termasuk dengan Sulfa. Terima kasih, silahkan lanjut Cud Fitria. Oke, siap Pak Danang. Nah, Mas Jordi, ini saya mau tanya-tanya, boleh ya Mas ya? Silakan. Nah, ini saya penasaran banget nih, Mas Jordi mulai belajar public speaking itu di umur berapa ya Mas ya? Mulai belajarnya, kemudian performnya di umur berapa Mas? Sebetulnya saya pertama kali menjadi seorang pembicara itu di usia 13 tahun. Namun waktu itu jujur aja public speaking saya masih berantakan, Mbak. Jadi saya belum benar-benar belajar public speaking, ilmunya, runtutnya, gimana cara menyusun isi presentasi yang menarik itu saya belum belajar. Nah, karena justru di situ saya ngerasa kok kayaknya saya menemukan passion saya nih untuk berbagi, untuk sharing. Nah, akhirnya di usia 15 tahun saya putuskan untuk mengambil sertifikasi public speaking, seperti itu. Jadi di umur 15 tahun sertifikasinya ya, Mas ya? Betul, betul. Kemudian untuk ke award yang 2017 itu perjalanannya seperti apa tuh, Mas? Yes, jadi waktu itu saya diundang sama salah satu perusahaan yang bergerak di bidang travel, namanya Tour Travel Revolution. Dan saya di sana jadi sering diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan, lalu untuk mempromosikan produknya mereka. Dan ternyata ya siapa sangka di tahun 2017 saya bisa mendapatkan award sebagai trainer dahsyat TTL termuda 2017 gitu. Wah, luar biasa sekali Mas Jordi. Mungkin ada yang mau di-share lagi Mas sedikit tadi? Oke, sedikit paling penutup dari saya ya, Mbak ya. Oke, sedikit penutup dari saya buat teman-teman semuanya. Ingat bahwa materi yang saya bawakan hari ini tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau Bapak Ibu semuanya tidak segera praktek. So, yuk saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mulai praktek. Minimal dari yang sederhana dulu deh, kita nggak perlu bicara repot-repot. Praktekkan tadi materi yang 3 teknik untuk membuat isi presentasi dulu.
dan mulai latih dengan menggunakan handphone dulu aja. Dan kalau misalnya nih Bapak Ibu next time diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi, meskipun itu mungkin kesempatannya kecil ya, hanya mungkin bicara di depan teman-teman sekolah pada saat acara reunian, atau bicara di depan teman-teman LT, RW, manfaatkan itu Bapak Ibu. Karena ini merupakan cara paling mudah untuk terus berlatih dan tambah jam terbang. Oke, sekian. Baik, selanjutnya Belum silakan. selesai, masih ada pertanyaan ini. Iya Pak, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya, ini dari Ibu Zulfa. Saya bacakan dulu ya Mas Jordi ya. Silakan. Oke, Mas Jordi, kesulitan apa yang sering dialami oleh Mas Jordi saat berbicara di depan orang banyak? Terima kasih. Dari Ibu Zulfa, silakan Mas Jordi. Yes, Bu Zulfa. Setiap orang pasti memiliki kesulitan masing-masing. Nah, kalau saya, karena saya memiliki masalah penglihatan, mungkin terkadang saya kesulitan untuk melihat slide proyektor. Namun, saya mensiasati itu. Saya biasanya pegang sejenis kayak cue card ya, kertas cue card atau kertas contekan, sehingga saya bisa sambil melihat sedikit nih, oh, saya sedang bahas materi ini, saya bisa coba cek gitu. Namun mungkin masing-masing orang kalau menurut saya punya masalahnya masing-masing. Kita tidak akan pernah tahu masalah apa yang kita alami kalau tidak praktek. Makanya kenapa saya mendukung Bapak Ibu, yuk praktek dan praktek. Karena sebenarnya pembelajaran yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah terjun ke lapangan. Semoga menjawab ya Bu Zulfa. Saya boleh tambahin ya, Cut Fitria ya. Jadi biasanya orang punya kesulitan kalau disuruh ngomong mendadak. Misalnya, Mas Jordi, Pak Danang, silahkan memberi sambutan. Itu kadang, wah, yang lain ada seterusnya. Enggak, itu bisa diatasi. Dengan tadi Mas Jordi bolak-balik bicara ya, latihan. Ya, suatu saat saya pernah itu ujian public speaking itu waktu kuliah. Ya, persiapannya saya adalah untuk pidato. Tetapi waktu ujian langsung dia bilang, coba kamu ngasih cerita untuk anak-anak. Jadi kalau kita nggak pernah latihan, ya nggak bisa. Tapi karena saya sudah biasa juga cerita anak-anak, saya lancar. Lalu saya lulus terbaik. Dengan nilai A++ gitu, saya diminta dosennya ambilin aku minum ya. Nah, itu karena latihan. Cara ngatasinya gimana? Selain banyak latihan, lalu kita harus pakai teknik sate super. Tadi Mas Jordi sambil ingat-ingat itu gitu. Saya teringat suatu peristiwa. Waktu kita ngomong saya teringat suatu peristiwa, kita sambil menyiapkan kita harus ngomong apa. Misalnya ya, selamat ulang tahun yang pertama, misalnya untuk Indonesia Belajar, tetap menginspirasi Indonesia dan sukses selalu. Misalnya seperti itu. Jadi itu sambil ingat-ingat misalnya seperti itu. Ya ini tambahan saja. Kalau menyangkut Mas Jordi untuk latihan, saya selalu berkata, Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers mengatakan bahwa seorang ahli itu kalau mempunyai 10.000 jam terbang atau 10 tahun mempunyai pengalaman di bidang yang sama. Kalau saya dalam sales, saya 30 tahun di Gramedia. Berarti udah 3 kali dari saya menjadi expert. Maka setiap kali saya ditanya seperti teman saya itu, service excellence itu apa sih? Oh ya, misalnya saya kasih contoh. Kalau saya bukan hanya jual buku, tapi mengganti yang rusak, lalu saya ngasih trainingnya, lalu saya terjun langsung prakteknya. Nah ini seperti ini bukan hanya sekedar titip buku, tapi kita ngasih solusinya sampai tuntas. Nah ini misalnya contohnya. Begitu, Cut Fitria. Baik, luar biasa sekali jawabannya dari Pak Danang dan Mas Jordi. Tadi ada sate super ya Pak ya? Saya teringat suatu peristiwa. Nah ini harus dicatat bersama ini sama pembelajar ya, supaya makin banyak nih ilmu-ilmu kita, apalagi tentang public speaking. Nah, oke Pak Danang dan Mas Jordi, kita beranjak ke penghujung acara. Kami persilakan untuk Mas Jordi dan Pak Danang memberikan closing statement. Silakan Mas Jordi. Oke, sekali lagi closing statement dari saya, yuk praktek, karena tanpa praktek apa yang saya sampaikan hari ini tidak akan pernah jadi apa-apa. Senang berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Salam dahsyat.
You are what you think. Kamu adalah seperti yang kamu pikir. There is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi, there are many ways to Rome. Ada banyak jalan menuju rumah. Salah satunya kita mempelajari apa yang disampaikan Mas Jordi dan mempraktekkan. Action speak louder than word. Karena expert from practices. Bahwa menjadi seorang ahli harus banyak latihan. Practice make perfect. Dengan banyak latihan kita menjadi sempurna. Bisa-bisa ala bisa, kita pasti bisa. Salam Danang, datang untuk menang. Kita pasti bisa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Danang dan Mas Jordi atas pencerahannya siang hari ini. Terima kasih ya Pak, Mas Jordi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan semoga bisa meningkatkan skill public speaking kita ke depannya ya. Oke, saya ingin ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Cit Fitria dan seluruh kru Indonesia Belajar yang bertugas, mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Selamat siang dan semangat pagi.